Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ini untuk menu yang akan saya bahas dalam pembelajaran ini. Nama Aisyul Istiqomah, NIM 403170009, jurusan Pendidikan Matematika semester 6, mata kuliah media pembelajaran, dosen pengampu Ibu Eka Farida Fasya, SSI MPD. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya. Dan ini untuk KD dan indikator pencapaian kompetensinya. Nah, langsung ke materi, yaitu pengertian sistem persamaan linear 3 variabel. Apa itu pengertian sistem persamaan linear 3 variabel? Yaitu persamaan matematika yang terdiri atas 3 persamaan linear yang juga masing-masing persamaan bervariabel 3. Misalnya huruf X, Y, dan Z. Atau juga bisa dimisalkan dengan huruf A, B, atau C ataupun D. Nah, yang selanjutnya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan menggunakan persamaan linear 2 variabel. Untuk definisi dan bentuk umum, yang pertama, SPLTV merupakan bentuk perluasan dari sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. Yang kedua yaitu bentuknya AX plus BX plus CZ sama dengan D, dimana untuk A, B, C, dan D adalah bilangan real dan A, B, C itu lebih besar dari 0. Nah, ini untuk bentuk umumnya juga. Dimana untuk A, B, C, D, E, F, G, H, I, P, Q, R merupakan bilangan real dengan ADG itu merupakan koefisien dari X, dan BEH, ini BEH itu merupakan koefisien dari Y, dan CFI itu merupakan koefisien dari Z, dengan PQR itu merupakan konstanta. Nah, untuk variabelnya yaitu X, Y, Z. Nah, itu merupakan variabelnya. Nah, untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel bisa menggunakan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada metode eliminasi atau dengan menghilangkan variabel-variabelnya. Nah, untuk yang kedua yaitu metode substitusi atau mengganti ataupun memasukkan variabel-variabelnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada metode gabungan, yaitu metode gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Jadi nanti persamaan melalui proses menghilangkan variabel dan mengganti variabel-variabel. Nah, yang selanjutnya kita langsung ke metode eliminasi, di mana metode eliminasi tadi sudah dijelaskan untuk menghilangkan variabel-variabel sistem persamaan hingga nanti hanya satu variabel yang tertinggal. Nah, langkah-langkah yang pertama, nah ini ada 3 persamaan. Pertama kita cari 2 persamaan yang memiliki koefisiennya sama, baik positif maupun negatif. Nah, dari persamaan ketiga ini yang memiliki nilai koefisiennya sama yaitu untuk persamaan 1 dan persamaan yang ketiga, dimana kita lihat nilai koefisien yang sama yaitu pada variabel Y, dimana untuk variabel Y itu nilai koefisiennya itu 1.
Dan untuk nilai variabel dari persamaan ketiga yaitu negatif 1. Negatif 1. Nah, sehingga kita jumlahkan dari persamaan 1 dan persamaan ketiga ini sehingga menghasilkan persamaan 4, yaitu negatif 3x ditambah 2z sama dengan 2. Jadi kita tadi telah melalui proses menghilangkan variabel y dengan menjumlahkan koefisien-koefisiennya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita melihat persamaan 4 tadi terdiri atas variabel x dan y. Nah, kemudian kita menghilangkan y dari persamaan 1 dan 2, dimana untuk menghilangkan nilai koefisien dari y yaitu dengan mengalihkan persamaan 1 dengan 3 dan mengalihkan persamaan 2 dengan 1, sehingga didapat untuk persamaan 1 3x ditambah 3y dikurangi 3z sama dengan 3. Dan untuk persamaan yang kedua setelah dikalikan yaitu negatif 8x ditambah 3y dikurangi 6z sama dengan 1, itu persamaan 2. Nah, kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan negatif 5x ditambah 3z sama dengan 2. Jadi ini bukan ditambah ya, ini sebenarnya dikurangi sehingga menghasilkan persamaan 5. Nah, dengan persamaan 4 dan 5 kita coba untuk menghilangkan nilai atau variabel z, yaitu dengan mengalihkan persamaan 4 dengan 3 dan mengalihkan persamaan kelima dengan 2. Nah, didapat hasilnya untuk persamaan 4 yaitu negatif 9x ditambah 6z sama dengan 6. Nah, untuk persamaan yang kelima min 10x ditambah 6z sama dengan 4. Nah, kita kurangkan sehingga didapat x sama dengan 2. Nah, kita sudah mendapatkan untuk nilai x sama dengan 2. Kemudian bisa disubstitusikan atau dimasukkan nilai dari x ke persamaan 4 agar mendapatkan nilai z. Nah, itu untuk persamaan 4-nya negatif 3x ditambah 2z sama dengan 2. Kita tinggal mengganti nilai dari variabel x dengan 2 setelah tadi proses untuk mendapatkan nilai x. Jadi negatif 3 dikali dengan 2 ditambah 2z sama dengan 2 menjadi negatif 6 ditambah 2z sama dengan 2, sehingga didapat nilai z yaitu 4. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari x, mendapatkan nilai dari z, kita bisa masukkan atau substitusikan ke persamaan 1 untuk mendapatkan y, karena dari variabel x, y, z yang belum didapatkan yaitu nilai dari variabel y. Nah, kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke persamaan 1. Nah, untuk persamaan satunya ini x plus y min z sama dengan 1. Itu persamaan 1. Nah, untuk nilai x dan z-nya yang telah kita dapatkan itu dimasukkan sehingga nilai x ini diganti dengan 2, nilai z ini diganti dengan 4, sehingga didapat untuk nilai y-nya yaitu 3. Nah, jadi solusi untuk sistem persamaan linear di atas
yaitu X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 4. Nah, yang selanjutnya yaitu metode substitusi. Disediakan contoh. Carilah himpunan penyelesaian persamaan berikut dengan metode substitusi. Nah, substitusi itu tadi kita sudah mengetahui, yaitu mengganti atau memasukkan. Nah, jadi dari persamaan 3 ini, kita ambil untuk persamaan yang kedua. Untuk mencari nilai-nilai variabelnya. Nah, kita ubah dulu dari persamaan 2 menjadi dalam bentuk X. Dalam bentuk nilai X. Nah, itu menjadi persamaan 4, yaitu X sama dengan 1 min Y min Z, itu menjadi persamaan 4. Nah, kemudian masukkan nilai X atau dari persamaan 4 ini ke dalam persamaan 1. Berarti mengganti nilai X ke dalam persamaan 1, dimana untuk persamaan 1 yaitu 2X ditambah Y dikurangi Z sama dengan 3. Nah, dengan mengganti nilai X nya berarti 2 dikali dengan 1 min Y min Z ditambah Y min Z sama dengan 3. Sehingga ini tinggal dikalikan. 2 dikali 1, 2 kurangi negatif Y, 2 dikali negatif Z ditambah Y min Z sama dengan 3. Nah, didapatkan nilai dari Y sama dengan negatif 3Z min 1. Nah, itu menjadi persamaan 5. Karena ini masih dalam bentuk persamaan, jadi kita tuliskan Y sama dengan 3Z min 1 itu menjadi persamaan 5. Nah, kemudian dari persamaan 3 dan 4. Nah, kita masukkan kembali untuk nilai X nya atau persamaan 4 itu ke persamaan ke-3, dimana untuk persamaan 3 yaitu X min 2Y min 3Z sama dengan 4. Nah, kemudian setelah dioperasikan, ini masih menjadi persamaan, sehingga ini ditulis menjadi persamaan ke-6. Nah, selanjutnya sama seperti sebelumnya, ini mengganti atau memasukkan nilai Y yang sudah didapat tadi ke persamaan 5, yaitu menghasilkan nilai Z-nya yaitu sama dengan 0. Nah, nilai Z sama dengan 0 ini kita tulis sebagai persamaan ke-7. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa nilai Z yaitu 0, kita bisa mensubstitusikan ke persamaan yang 5, yaitu dengan persamaan Y sama dengan min 3Z min 1. Nah, kita ganti atau kita masukkan nilai dari Z sama dengan 0 ke dalam persamaan ini, sehingga negatif 3 dikali dengan 0 min 1, kita dapat nilai Y yaitu min 1. Nah, karena kita sudah mendapatkan untuk nilai Z sama dengan 0, nilai Y sama dengan negatif 1, kita belum menemukan untuk nilai dari X. Nah, kita bisa substitusikan lagi ke persamaan yang 2. Untuk persamaan yang kedua yaitu X plus Y plus Z sama dengan 1. Nah, kita tinggal mengganti untuk nilai X dan nilai Z-nya. Memasukkan nilai 0 dan negatif 1. Jadi, X min 1 plus 0 sama dengan 1. Sehingga didapat nilai X sama dengan 2.
Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 2, min 1, dan 0. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke metode eliminasi dan substitusi atau metode gabungan. Dengan metode gabungan, contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Nah, ini ada 3 persamaan. Ada 3 persamaan. Kita menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Kita ambil persamaan 1 dan persamaan 3, di mana di situ kita melihat ada koefisien yang sama dari variabelnya, sehingga kita kalikan untuk persamaan yang 1 dengan 2, untuk persamaan 3 kita kalikan dengan 1, sehingga didapat min 3y plus z sama dengan min 5. Nah, ini untuk menghilangkan x, variabel x. Jadi didapat min 3y plus z sama dengan negatif 5, itu menjadi persamaan keempat. Nah, kemudian kita cari lagi persamaan dari persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, kita akan menghilangkan nilai x, sehingga untuk koefisien dari x persamaan 2 dan 3 kita kalikan agar nanti bisa nilai koefisien atau variabel x itu bisa hilang, yaitu dikalikan dengan 4 dan 3. Untuk persamaan 2 dikalikan dengan 4, dan untuk persamaan 3 dikalikan dengan 3, sehingga didapat ini setelah dikalikan. Nah, menghasilkan persamaan 5y min 13z sama dengan 31. Nah, dari persamaan 4 dan 5 kita eliminasi kembali untuk mencari nilai y. Jadi untuk persamaan 4 dan 5 kita hilangkan variabel z, dimana untuk persamaan yang keempat itu nilai koefisien dari z 1, sedangkan nilai koefisien dari variabel z di persamaan 5 itu negatif atau 13, sehingga agar menghilangkan nilai z atau variabel z kita kalikan masing-masing persamaan dengan 13 dan 1. Nah, untuk persamaan yang keempat ini dikalikan dengan 13, ini menghasilkan persamaan. Nah, untuk yang persamaan kelima ini dikalikan dengan 1 sehingga menghasilkan ini setelah dioperasikan. Nah, kita operasikan nih sehingga didapat untuk nilai y sama dengan 1. Itu setelah menggunakan metode eliminasi. Nah, setelah kita menggunakan metode eliminasi, kita lanjut menggunakan metode substitusi. Nah, kita mendapatkan nilai y sama dengan 1 nih. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang keempat. Persamaan keempat yaitu min 3y plus z sama dengan negatif 5. Kita ganti atau kita masukkan nilai y sama dengan 1 ke persamaan yang keempat, sehingga menghasilkan z sama dengan negatif 2. Nah, kita telah mendapatkan untuk nilai y sama dengan 1, nilai z sama dengan negatif 2. Tinggal kita mencari nilai dari x. Nah, nilai-nilai dari y dan z ini kita substitusikan ke persamaan yang 1. Nah, ini untuk persamaan yang 1.
kita masukkan nilai Z dan nilai Y. Dengan melalui operasi ini, kita mendapatkan nilai X sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan di atas didapat 2, 1, negatif 2. Nah, ini untuk contoh kasus dalam bentuk masalah atau cerita di mana ini kisah dari petani dalam pemakaian pupuk yang harganya cukup mahal. Jadi di sini petani menggunakan beberapa jenis pupuk dalam bertani. Nah, langsung ke permasalahan atau penyelesaian. Diketahui di sini ada 3 jenis pupuk, yaitu urea, SS, dan TSP. Harga per karung setiap jenis pupuk yaitu 75.000, 120.000 untuk SS, TSP yaitu 150.000. Kemudian banyak pupuk yang dibutuhkan 40 karung. Pemakaian pupuk urea 2 kali lebih banyak dari pupuk SS. Dan dana yang tersedia 4.020.000. Ini didapat dari soal cerita di atas. Nah, kemudian yang dipermasalahkan yaitu atau ditanyakan banyaknya pupuk dalam bentuk karung yang diperlukan untuk tiap-tiap jenis pupuk yang harus dibeli Panjaitan. Nah, kita misalkan karena di sini ada 3 jenis pupuk, urea, SS, dan TSP. Kita misalkan untuk jenis pupuk urea, kita misalkan dengan X. Urea kita misalkan dengan X. Nah, untuk Y kita misalkan untuk jenis pupuk SS, dan Z kita misalkan dalam jenis pupuk TSP. Nah, dari informasi di atas dalam model matematikanya kita tuliskan X plus Y plus Z sama dengan 40, itu untuk persamaan 2.1. Nah, untuk yang kedua yaitu X sama dengan 2Y menjadi 2.2 sebagai persamaan 2.2. Nah, selanjutnya ini untuk masing-masing pupuk dan dana yang tersedianya dalam bentuk model matematika ini sebagai persamaan 2.3. Nah, untuk langkah yang pertama kita substitusikan persamaan 2.2 ke dalam persamaan 2.1. Nah, kemudian dieliminasi. Ini untuk persamaan 2.2 dan ini 2.1. Nah, didapat persamaan 3Y plus Z sama dengan 40. Ini menjadi persamaan 2.4. Nah, selanjutnya yaitu kita substitusi 2.2 kembali ke dalam persamaan 2.3. Ini untuk persamaan 2.2 disubstitusikan ke persamaan 2.3 sehingga didapat ini 270Y ditambah 150Z sama dengan 4020, atau bisa disederhanakan menjadi 27Y plus 15Z sama dengan 402. Dan karena ini masih menjadi persamaan, jadi kita namakan persamaan ini menjadi persamaan 2.5. Nah, selanjutnya kita gunakan metode eliminasi atau menghilangkan terhadap persamaan 2.4 dan persamaan 2.5. Nah, kita melihat dulu nih. Kita mau mencari nilai Y. Jadi kita akan menghilangkan variabel atau koefisien dari variabel dari Z. Dimana untuk persamaan 2.4 itu untuk nilai Z-nya yaitu 1.
Dan untuk nilai koefisien Z dari persamaan 2.5 yaitu 15. Jadi agar menyamakan koefisiennya, kita harus mengalihkan persamaan 2.4 dengan 15, dan agar nilainya tetap, yaitu persamaan 2.5 dikalikan dengan 1, sehingga didapat untuk persamaan 2.4 dan ini untuk 2.5, sehingga didapat nilai Y yaitu 11. Nah, setelah didapat untuk nilai Y-nya 11, kita masukkan ke persamaan X sama dengan 2Y. Nah, kita substitusikan nih untuk nilai Y-nya karena tadi sudah diketahui. Nilai Y sama dengan 11, maka dikalikan 2 dikali 11 sama dengan 22. Nah, berarti kita sudah mendapatkan nilai X yaitu 22, dan untuk nilai Y-nya 11. Kita belum mendapatkan untuk nilai Z. Nilai Z kita belum dapatkan. Jadi kita substitusikan lagi untuk nilai X dan nilai Y ke dalam persamaan 2.2. Nah, kita masukkan untuk nilai Y dan nilai X, sehingga didapat untuk nilai Y Z-nya 7. Jadi kita sudah mendapatkan nilai Z-nya sama dengan 7. Jadi nilai X sama dengan 22, Y sama dengan 11, dan Z sama dengan 7. Atau banyaknya pupuk yang harus dibeli pakpain jahitan dengan uang yang tersedia adalah 22 karung urea, 11 karung SS, dan 7 karung pupuk TSP. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya untuk pembahasan dengan metode determinan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.